Halo minasan, seperti yang kita tahu sebelum Indonesia merdeka, Indonesia juga pernah dijajah dan diperangi oleh beberapa negara loh. And kami dari kelompok 4 ingin sedikit membahas tentang peperangan tersebut. Ayo kita masuk ke materinya. Perang Padri. Perang Padri merupakan salah satu pertempuran yang dilatar belakangi oleh perpecahan di kalangan rakyat Minangkabau, tepatnya antara kaum Padri dan kaum adat, yang akhirnya menjadi perang melawan pemerintahan Hindia Belanda atau lebih dikenal sebagai kolonial Belanda yang ikut campur dalam perang saudara tersebut. Pertempuran ini terjadi di daerah Sumatera Barat dan terbagi ke dalam dua periode yang terpisah, yaitu pada tahun 1821 sampai 1825 dan 1830 sampai 1838. Penyebab kekalahan Perang Padri adalah kurangnya senjata. Senjatanya kurang modern dan kurangnya pasukan yang dibawa. Perang Saparua atau Perang Padri ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Ambon terhadap pemerintahan Hindia Belanda di Ambon saat itu. Karena itulah dibuatlah perjanjian antara kolonial Belanda dengan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai. Perang Jagaraga Bali. Perang Jagaraga Bali adalah perang yang terjadi antara rakyat Bali dan Belanda pada tahun 1844 yang dilatar belakangi oleh perampasan kapal-kapal yang rusak atau karam di pantai Sangsit dan pantai Perancah di wilayah Jembrana. Belanda membuat strategi untuk perlawanan melawan rakyat Bali dengan 3 cara, yaitu jalur diplomasi dengan mengajak berunding para raja-raja Bali, taktik adu domba dengan menyusupkan utusan untuk menghasut dan memecah belah kerajaan-kerajaan di Bali yang kala itu cukup solid. Karena itulah perang itu dimenangkan oleh Belanda dengan melakukan perjanjian yang menguntungkan Belanda. Perang Patimura. Perang Patimura 1817 merupakan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku yang merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC atau Serikat Dagang milik Belanda. Maluku yang merupakan surga rempah-rempah memang kerap didatangi para pedagang dari Cina, India, Arab sehingga bangsa Eropa. Penyebab timbulnya perlawanan Patimura adalah adanya pelaksana kerja rodi. Penduduk diharuskan membuat garam dan ikan asin tanpa harus dibayar untuk diangkut ke kapal-kapal Belanda. Penduduk harus memelihara kebun cengkeh, kopi, dan pala tanpa adanya mendapat upah. Hasil perlawanan Patimura adalah dibuangnya Christina Marta Tiahahu ke daerah Jawa sebagai pekerja rodi dan hukuman gantung untuk Patimura di alun-alun Ambon. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai dengan 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda, dan sekarang disebut dengan Indonesia. Kamu tahu nggak kalau perang ini memiliki nama Inggris loh, yaitu The Java War, dan nama Belanda The Java Oorlog. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Namun, meskipun Pangeran Diponegoro secara tegas melarang pasukannya untuk bersekutu dengan masyarakat Tionghoa, sebagian pasukan Jawa yang berada di pesisir utara atau sekitar Rembang dan Lasem menerima bantuan dari penduduk Tionghoa setempat yang rata-rata beragama Islam. Perang Jagaraga Bali. Perang Jagaraga Bali adalah perang yang terjadi antara rakyat Bali dan Belanda
pada tahun 1844 yang dilatar belakangi oleh perampasan kapal-kapal yang rusak atau karam di pantai Sangsit dan pantai Perancah di wilayah Jembrana. Belanda membuat strategi untuk perlawanan melawan rakyat Bali dengan 3 cara, yaitu jalur diplomasi dengan mengajak berunding para raja-raja Bali, taktik adu domba dengan menyusupkan utusan untuk menghasut dan memecah belah kerajaan-kerajaan di Bali yang kala itu cukup solid. Karena itulah perang itu dimenangkan oleh Belanda dengan melakukan perjanjian yang menguntungkan Belanda. Perang Banjar. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad, yaitu di tahun 1859 sampai dengan 1906. Penyebabnya karena adanya penyempitan daerah kekuasaan Kerajaan Banjar. Hal inilah yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1817, berisikan bahwa Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Penyebab kegagalan Perang Banjar adalah kekalahan dalam jumlah pasukan dan senjata. Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda. Perang ini berlangsung lama mulai 1873 sampai 1910. Belanda menyatakan perang kepada Aceh pada tanggal 26 Maret 1873. Perang terjadi karena masyarakat Aceh tidak ingin wilayahnya dikuasai oleh penjajah. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk menaklukkan perlawanan rakyat Aceh tersebut. Dan akibat tekanan yang bertubi-tubi, peristiwa ini membuka jalan bagi pemerintah Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Perang Rakyat Batak. Perlawanan rakyat Tapanuli melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Sisingamaraja XII sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Dalam pertempuran itu, Sisingamaraja XII berhasil tertembak, begitu juga dengan kedua putranya yang ikut berjuang melawan Belanda. Dengan itu, bisa dikatakan bahwa Perang Batak ini sudah berakhir dan dimenangkan oleh Belanda. Namun, gugurnya para pahlawan gak membuat para rakyat menyerah. Perang Ternate. Di Ternate terjadi pertempuran antara tentara Portugis melawan tentara Sultan Hairun dari tahun 1550. Pada tahun 1570, Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis. Akibatnya, pengganti Sultan Hairun yaitu Sultan Babula bersumpah akan terus memusuhi Portugis dan mengepung banteng Portugis di Ternate. Masa pemerintahan Sultan Babula menandai perlawanan dari kerajaan Ternate dengan perlawanan yang gigih, sehingga Sultan Babula berhasil mengalahkan bangsa Portugis pada 28 Desember 1577. Perang Demak. Latar belakang perlawanan Demak terhadap Portugis disebabkan oleh kerugian yang diterima Sultan Demak karena aktivitas perdagangannya dengan para saudagar Muslim di wilayah Malaka terganggu oleh Portugis. Dengan melakukan serangan terhadap Portugis di beberapa wilayah, yakni penyerangan ke Malaka, yang pertama ke Doha Kediri, dan juga ke Sunda Kelapa. Pada tahun 1527, Kesultanan Demak berhasil mengusir Portugis. Sekian dari kami, dan ingatlah kita bukan pembuat sejarah, tapi kita dibuat oleh sejarah. Maka dari itu, tidak ada waktu untuk mengeluh. Mimpi akan menjadi kenyataan jika kita punya keberanian. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, selebihnya itu bukan urusanmu. Saat kita punya harapan, maka kita akan fokus mencapai tujuan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Dan selebihnya, jika ada yang berlebihan, ambil saja. Saya tidak apa-apa. Oke, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.